Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lustina Fajar Prastiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi dan rekan-rekan sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ekonomi di negara Jepang dan Belanda. Baik, sebelum memulai presentasi kami, saya selaku perwakilan dari kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Salsabila, yang kedua Nena Aprilia Santoso, yang ketiga saya sendiri Niputu Kumarasanti, yang keempat Rahmat Ramadan, dan yang terakhir yaitu Rizka Nur Anisca. Selanjutnya, ada pun beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas satu persatu, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis Jepang. Yang kedua, sistem ekonomi Jepang saat ini. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis Belanda. Yang keempat, sistem ekonomi Belanda saat ini. Dan yang kelima, yaitu kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan dimulai oleh rekan saya, Nadia. Materi yang pertama yakni sistem ekonomi kapitalis Jepang. Pada dasarnya, sistem perekonomian Jepang sejak periode Meiji pada tahun 1868 hingga 1912 telah menganut sistem ekonomi pasar bebas yang mengadopsi model kapitalisasi Inggris dan Amerika. Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Perekonomian di Jepang pun terbilang sangat efisien dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional, khususnya pada bidang industri. Namun, Jepang memiliki sisi buruk dari segi produktivitas pada bidang agrikultur, distribusi, serta pelayanan yang lebih rendah. Pada awal masa pemerintahan Meiji, pemerintah Jepang mulai membangun infrastruktur seperti jalan kereta api dan jalan raya, serta mulai melakukan reformasi kepemilikan tanah. Pada saat itu, pemerintah Jepang mendirikan pabrik serta galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga yang murah. Separuh dari perusahaan yang telah dibangun pada zaman Meiji kemudian berkembang menjadi Zaibatsu, dan beberapa di antara perusahaan tersebut masih menjalankan operasinya hingga saat ini. Penting diketahui bahwa industrialisasi yang terjadi di Jepang merupakan bagian dari sebuah kebijakan politik, namun selalu terkoordinasi dengan baik, yang dimana bagian dari kebijakan ini dapat terciptanya struktur industri yang sistematis dari kelompok perusahaan yang saling bersaing, yang masing-masing terdiri dari perusahaan besar dan setengah independen yang tertata secara kolektif. Dalam bukunya yang berjudul Imitation and Innovation: The Transfer of Western Organizational Patterns to Meiji Japan pada tahun 1987, Leonard Westny menunjukkan bahwa pada tahun 1868 hingga 1883 atau pada 15 tahun pertama pada masa pemerintahan Meiji, para elit ekonomi dan politik Jepang merubah tata lembaga masyarakat serta sistem negara. Pemerintah Meiji menciptakan angkatan darat dan juga angkatan laut model barat, sistem pendidikan yang berjenjang mulai dari sekolah dasar hingga universitas, sistem pos dan telegraf, sistem perbankan terpadu, dan juga angkatan kepolisian nasional Jepang yang dibentuk secara birokratis. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, alat utama dalam perkembangan kapitalisme di Jepang ialah koalisi elit ekonomi serta elit politik, yang dimana kapitalisme yang terjadi di Jepang merupakan sebuah kreasi ekonomi politik dari sistem-sistem yang memperkuat satu sama lainnya dalam kuasa pemerintah dan hak-hak istimewa yang ada pada elit ekonomi. Pada bulan Februari tahun 1987, pemerintah Jepang menurunkan tingkat diskonto hingga 2,5%. Hal ini dilakukan agar produk manufaktur Jepang dapat kembali bersaing setelah terjadinya penurunan volume ekspor akibat dari menguatnya mata uang yen. Karena hal tersebut, terjadilah likuiditas serta penciptaan uang dalam jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan harga saham serta real estate mengalami peningkatan yang terjadi secara terus-menerus dan berdampak pada terjadinya penggelembungan harga aset, terutama pada harga tanah yang terus meningkat. Pada tahun 1990-an, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan baru pada pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk memberikan batas atas pendanaan aset properti.
Akibat dari adanya penanaman modal yang tidak efisien, serta adanya penggelembungan harga aset pada tahun 1980-an, maka perekonomian Jepang pada tahun 1990-an mengalami stagnasi dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi real yakni sebesar 1,7%. Lembaga keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang melalui jaminan tanah atau saham. Sistem ekonomi Jepang di masa kini. Jepang merupakan salah satu negara Asia Timur dengan tingkat ekonomi, teknologi, dan kegiatan ekspor impor yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan Jepang berhasil menduduki peringkat kedua dengan GDP tertinggi di dunia. Dalam menjalankan tata aturan perekonomian negaranya, Jepang menganut sistem ekonomi pasar bebas dan industrialisasi. Sistem perekonomian yang dianut Jepang ini mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika. Sistem ini digunakan sejak Jepang mengalami restorasi Meiji pada tahun 1868. Jepang menggunakan sistem ini karena negara memiliki kendala berupa jumlah sumber daya alam yang rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat di sana mengandalkan kemampuan SDM di bidang industri, jasa, dan perdagangan agar perekonomian Jepang terus tumbuh dengan baik. Pertama, perekonomian di sektor industri. Sebagai salah satu negara maju dengan tingkat ekonomi, teknologi, kegiatan ekspor dan impor yang sangat tinggi, Jepang mengandalkan industri manufaktur sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negaranya. Sektor industri andalan yang dijalankan Jepang berupa sektor transportasi, konstruksi, perbankan, elektronik, otomotif, industri kimia, pengolahan baja, dan pengolahan makanan. Kedua, perekonomian di sektor jasa. Sekitar 3/4 dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Untuk sektor jasa, Jepang mengandalkan perbankan, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Untuk bidang transportasi, Japan Airlines merupakan salah satu andalan mereka. Japan Airlines diketahui merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia yang menjadi pilihan utama wisatawan baik lokal maupun internasional. Ketiga, perekonomian Jepang di sektor perdagangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan industrialisasi di Jepang ialah sektor perdagangan. Upaya pemerintah Jepang dalam mengembangkan sektor perdagangan berupa kontribusi sektor perdagangan ekspor dan perekonomian domestik yang kompetitif, peningkatan efisiensi produk, investasi infrastruktur, dan menetapkan standar produksi. Pemulihan perekonomian Jepang pasca pandemi melalui kebijakan stimulus fiskal. Meskipun Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia Timur, Jepang tetap mengalami kemerosotan ekonomi sekitar 5,1% saat pandemi COVID-19 terjadi, yang berkelanjutan hingga tahun 2021 karena kondisi perekonomian yang tidak mengalami perubahan secara signifikan. Akhirnya, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan stimulus fiskal untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Pemerintah memberikan sekitar 73,6 triliun yen dengan alokasi dana sebesar 40 triliun untuk belanja pemerintah dan sisanya digunakan untuk pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan swasta dan dana subsidi. Melalui penerapan kebijakan fiskal di atas, pemerintah Jepang berhasil menstabilkan perekonomian dengan hasil peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di kuartal 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi di negara Belanda. Belanda, atau Nederland yang berarti tanah rendah, adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di benua Eropa. Belanda ini merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, yaitu sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Belanda merupakan negara yang menganut sistem ekonomi terbuka atau lazim disebut sistem ekonomi pasar bebas yang telah dipopulerkan oleh Adam Smith. Belanda sangat bergantung pada perdagangan internasional. Belanda juga merupakan salah satu negara yang menerapkan ideologi kapitalisme pada zaman terdahulu. Adapun sektor-sektor ekonomi utama di Belanda mencakup industri produksi bahan makanan, bahan kimia, minyak, dan produksi mesin listrik. Belanda memiliki komoditi ekspor utama seperti mesin, bahan kimia, dan pengolahan makanan. Adapun beberapa negara tujuan utama ekspor Belanda meliputi Jerman, Cina, Belgia,
Amerika Serikat, dan Inggris. Belanda tidak hanya menerapkan sistem ekonomi kapitalis di negaranya sendiri pada zaman dulu, tetapi juga dalam masa penjajahannya di Indonesia yang diterapkan oleh VOC yang merupakan sebuah sistem perdagangan yang didirikan oleh pemerintahan Belanda yang bertujuan untuk melindungi sistem perdagangan Belanda dan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Belanda untuk mengeksploitasi Indonesia, sehingga sistem perdagangan dan perekonomian yang ada di Indonesia hancur. Pada masa penjajahan Belanda, struktur kapitalisme yang berkembang di Indonesia telah sepenuhnya dikuasai oleh kolonial Belanda. Padahal, semua bentuk modal atau kapital yang ada di Indonesia adalah milik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, para kolonial Belanda saat itu berhasil mempengaruhi, memperdaya, dan mengambil alih seluruh modal atau sumber daya yang ada di negara Indonesia. Selain VOC, terdapat pula Oost-Indische Company yang merupakan perusahaan yang dikembangkan oleh kolonial Belanda di Indonesia. Perusahaan tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menghancurkan dan menghentikan sistem perdagangan Indonesia dan memberlakukan sistem perdagangan monopoli di Indonesia. Sistem kapitalisme yang berkembang di Indonesia karena Belanda pada awalnya berpusat di Jawa, yaitu berupa industri pertanian, bukan industri modern. Kemudian, Sumatera menjadi tempat industri modern karena terdapat banyak logam dan hasil bumi yang tidak dimiliki oleh Pulau Jawa, seperti emas, minyak, besi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada sistem ekonomi Belanda di masa kini. Belanda saat ini menganut sistem ekonomi liberal yang memberikan keleluasan terhadap investasi. Produk utama negara ini berupa bahan makanan, bahan kimia, pemrosesan minyak, produk otomotif, listrik, dan elektronik. Walaupun wilayahnya sempit, tetapi Belanda mampu membangun industri makanan yang sangat maju. Selain itu, sistem pemikiran bebas inilah yang pada akhirnya membuat Belanda tidak pernah mengekang ide-ide kreatif dan inovatif dari orang-orangnya, sehingga mulai bermunculan industri baru yang membuatnya menjadi pioner untuk berbagai industri kreatif yang mendunia. Sebagai salah satu perintis negara ekonomi bebas, Belanda menduduki urutan ketiga dalam daftar pengekspor makanan, setelah Amerika Serikat dan Prancis. Ini sekaligus membuktikan bahwa industri di negara Belanda sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain. Perusahaan-perusahaan multinasional asal Belanda antara lain Shell Oil atau perusahaan minyak dan Philips atau perusahaan elektronik. Belanda mempunyai ekonomi yang maju dan terbuka yang mana pemerintahannya telah mengurangi peranannya dalam mengawal ekonomi Belanda sejak tahun 1980-an. Aktivitas ekonomi utama di Belanda adalah termasuk pemrosesan makanan, bahan kimia, pemrosesan minyak, dan pembuatan mesin listrik. Walaupun sektor pertaniannya hanya menyediakan peluang pekerjaan kurang dari 4% populasi, Belanda mampu menghasilkan kelebihan dalam industri makanan untuk diekspor. Data pada November tahun 2011 menyebutkan bahwa Belanda masuk ke dalam 10 negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapitanya sebesar $40.940. Pemerintah Belanda memainkan peran aktif dalam mempertahankan standar hidup tinggi bagi warganya. Belanda adalah model kebijakan ekonomi sosial liberal dan laissez-faire. Belanda memiliki ekonomi pasar bebas yang didukung kekuatan pasar penyulingan minyak bumi dan industri mesin listrik. Kesimpulan, sistem kapitalis di Belanda dan Jepang. Secara umum, sistem perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian di mana industri, perdagangan, sampai dengan produksi dan distribusi dilakukan sepenuhnya oleh individu atau pihak swasta. Seperti sudah kita singgung di awal, pemerintah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis tidak bisa turut campur dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan warga negaranya. Selain seluruh kegiatan perekonomian dikuasai oleh swasta, sistem perekonomian kapitalis ini selalu berorientasi terhadap hasil atau keuntungan.
Bahkan tidak jarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, terkadang mereka harus mempekerjakan pekerja di bawah usia produktif agar bisa dibayar di bawah standar. Inilah yang menjadikan kapitalis berbeda dari sistem-sistem ekonomi lain. Salah satu negara yang menganut ideologi kapitalisme adalah Belanda. Negara yang sebagian wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut ini menggunakan ideologi kapitalisme. Negara ini memang khas dengan produksi bunga tulipnya, namun ia juga memiliki sektor lain dalam industrinya. Negara Belanda terkenal sebagai salah satu penghasil gas dan energi hijau terbesar di wilayah Eropa. Di sisi lain, negara Belanda juga memiliki industri IT yang cukup maju. Negara yang pernah menjajah Indonesia ini juga dikenal sebagai salah satu negara yang mengutamakan sektor pertaniannya sebagai salah satu komoditas ekspornya. Dalam menjalankan kegiatan ekspor ini, Belanda menaati segala asas-asas perjanjian internasional. Sejak periode Meiji tahun 1968 hingga 1912, Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Pada awal periode ini, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan mulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapital untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji. Jepang dianggap sebagai negara yang sangat kaya dengan logam berharga. Jepang telah menjadi eksportir utama dari tembaga dan perak selama beberapa periode. Jepang juga dianggap sebagai negara yang canggih, masyarakat feodal yang tinggi dengan budaya yang kuat dan pra-industri teknologi. Kapitalisme berkembang sebagai salah satu opsi jawaban atas bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dari sudut pandang ekonomi. Tidak hanya itu, kapitalisme juga dibangun dan dibentuk berdasarkan pemilikan bahwa manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sama dengan manusia lain. Baik, demikian tadi presentasi kami mengenai sistem ekonomi di Jepang dan Belanda. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Mewakili kelompok 4, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.